Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini, aku akan mewakili pembukaan kelompok 8 perkembangan peserta didik yang membahas tentang perkembangan kepribadian dan kemandirian anak usia dini, SD, dan remaja. Oleh karena itu, silakan duduk di tempat yang manis. And so, let's roll the intro. Dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2013, anak usia dini adalah bayi yang baru lahir hingga anak-anak yang belum genap berusia 6 tahun. Dalam pemantauan tumbuh kembangnya, kelompok usia ini dibagi lagi menjadi janin dalam kandung sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 hari, usia 1 sampai 24 bulan, dan usia 2 sampai 6 tahun. Nah, pada prosesnya, anak usia dini memiliki perkembangannya sendiri. Salah satunya adalah perkembangan kepribadian dan kemandirian. Perkembangan karakter kepribadian penting sekali dilakukan ketika anak dalam masa-masa usia dini. Lingkungan sosial maupun lingkungan alam juga turut memberi kontribusi terhadap pembentukan karakter seseorang. Apalagi pada usia kanak-kanak atau yang biasa disebut para ahli psikologi sebagai usia emas atau golden age. Untuk mengembangkan karakter kepribadian anak usia ini memerlukan beberapa strategi seperti metode bermain. Fungsi bermain bagi anak adalah inti dari proses pembelajaran. Melalui bermain, anak bisa membangun pemahaman dan pengetahuan. Dengan kegiatan bermain yang positif, anak dapat melatih perkembangan otak dan motorik seperti melatih menggunakan otot tubuhnya dan stimulus penginderaan. Bermain menjadikan anak mampu menjelajahi dunia sekitarnya, mengenal lingkungan tempat ia tinggal, termasuk mengenali diri sendiri, sehingga kemampuan fisik anak semakin terlatih. Begitu pula dengan kemampuan kognitif dan kemampuan sosialnya. Setiap anak juga dapat mengembangkan keterampilan emosinya, rasa percaya diri pada orang lain, kemandirian, dan keberanian untuk berinisiatif. Metode keteladanan. Memberikan teladan yang baik merupakan metode yang paling membekas pada anak didik. Sehingga diharapkan dengan metode ini, anak akan memiliki akhlak yang mulia. Misalnya saja bersikap ramah dan sopan terhadap orang tua ataupun yang lebih tua darinya. Berbuat baik kepada temannya, jujur, dan juga mampu meminta maaf bila berbuat salah. Metode pembiasaan. Penerapan metode pembiasaan dilakukan dengan memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya, makna gerakan-gerakan, perbuatan-perbuatan, dan ucapan-ucapan dengan memperhatikan taraf kematangan anak. Metode nasihat. Fungsi metode nasihat adalah untuk menunjukkan kebaikan dan keburukan, karena tidak semua orang bisa menangkap nilai kebaikan dan keburukan. Oleh karena itu, anak memerlukan nasihat. Nasihat yang lembut, halus, tetap berbekas yang bisa membuat anak menjadi baik dan tetap berakhlak mulia. Metode perhatian dan pengawasan. Maksud dari pendidikan perhatian adalah senantiasa mencurahkan perhatian penuh dan mengikuti perkembangan anak dan mengawasinya dalam membentuk akidah, akhlak, mental, sosial, dan juga terus mengecek keadaannya dalam pendidikan fisik dan intelektualnya. Metode hukuman. Metode hukuman merupakan suatu cara yang dapat digunakan oleh guru dalam mendidik anak apabila penggunaan metode-metode yang lain tidak mampu membuat anak berubah menjadi lebih baik. Dalam menghukum anak, tidak hanya menggunakan pukulan saja dan memang seharusnya tidak harus sejauh itu. Akan tetapi bisa menggunakan sesuatu yang bersikap mendidik. Demikian dari saya, setelah dilanjutkan oleh rekan saya, dipersilakan. Apa itu kemandirian? Kemandirian adalah kemampuan anak untuk bisa melakukan berbagai kegiatan, mengatur, dan memilih serta memutuskan dengan percaya diri dan bertanggung jawab. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi kemandirian anak? Di sini ada beberapa faktor, yaitu faktor pertama, perilaku sehari-hari. Perilaku sehari-hari siapa? Tentu saja orang tua, guru, lingkungan, dan media di sekitarnya. Jadi, jika kita bertindak kasar atau malas di depan anak-anak, maka mereka juga akan mencontohnya. Lalu, faktor kedua, pembiasaan. Pembiasaan apa? Pembiasaan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Seperti membiasakan anak-anak membersihkan mainan setelah mereka bermain. Lalu faktor ketiga yaitu pengalaman anak. Pengalaman apa? Pengalaman yang di sini adalah pengalaman anak-anak dalam mengambil keputusan. Jadi kita harus memberikan kesempatan pada anak untuk memilih keputusannya sendiri dan mengetahui resikonya. Contohnya, kita bisa menyuruh anak untuk memilih makanan, baju, atau mainan kesukaannya.
Sekarang, apa sih manfaat kemandirian bagi anak? Manfaat kemandirian yaitu menumbuhkan rasa percaya diri, menumbuhkan rasa tanggung jawab, mengembangkan daya tahan fisik dan mental, menumbuhkan kreativitas, dan tanggap dalam berpikir dan bertindak. Lantas, kenapa anak perlu diajarkan kemandirian? Yang pertama, agar mempersiapkan anak dapat bertanggung jawab pada kehidupannya sendiri. Lalu, melatih anak untuk belajar menentukan pilihan sendiri. Perlu kita ketahui, kemandirian anak tidak terbentuk dengan sendirinya, sehingga diperlukan peran orang tua dalam kemandirian anak. Sekarang, sebesar apa peran orang tua? Peran orang tua di sini sangat besar dan sangat banyak, yaitu pertama sebagai teladan, bisa dengan mencontohkan perilaku mandiri di rumah. Kedua, sebagai pembimbing, dengan mengarahkan anak dalam berperilaku mandiri. Lalu sebagai pelatih, melatih kemandirian melalui pembiasaan di rumah. Dan sebagai pemberi penghargaan, yaitu memberi pujian dan motivasi atas keputusan anak atau prestasi anak. Lalu, bagaimana penerapannya? Saat anak berusia 0-1 tahun, kita dapat memberinya kebebasan bergerak. Ya, contohnya, tidak digendong terus dan membiarkan dia berjalan, tapi tetap diawasi. Lalu, membiarkan anak makan dan minum sendiri. Membiarkan anak memilih makanan kesukaannya, dan memberi pujian atas pilihannya. Lalu, saat anak berusia 1-3 tahun, kita bisa membiasakan anak melakukan kegiatan merawat diri sendiri, lalu menghormati dan memberikan kesempatan anak untuk menentukan pilihan, lalu membuat aturan bersama di rumah, memberi kebebasan untuk bermain, dan memberi pujian atas usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Hidayati. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian dan kemandirian anak SD. Perkembangan kepribadian. Perkembangan anak mengacu pada perubahan biologis, psikologis, dan emosional yang terjadi pada manusia antara kelahiran dan akhir masa remaja. Sebagai individu, berlangsung dari ketergantungan untuk meningkatkan otonomi. Menurut Koncaraningrat, unsur-unsur kepribadian terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pengetahuan, perasaan, dan dorongan naluri. Seorang anak banyak belajar lewat tantangan-tantangan yang dihadapinya setiap hari. Tetapi, tahukah Anda bahwa perkembangan kepribadian anak berhenti ketika anak menginjak usia 12 tahun? Artinya, orang tua perlu memberikan dukungan penuh dalam membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang unggul. Sekolah dasar adalah masa penting karena di situ puncak anak belajar untuk mengembangkan kepribadian. Memasuki usia sekolah dasar, seorang anak idealnya bisa berprestasi. Tidak harus di bidang akademik, tetapi juga bisa di bidang lain yang ia minati. Ketika anak bisa mencetak prestasi, sekecil apapun prestasi itu akan membuat anak merasa dirinya berharga. Situasi itu jika terjadi terus-menerus akan menumbuhkan kepercayaan diri anak bahwa dirinya bisa mengerjakan banyak hal sendiri. Ketika seorang anak sudah merasa percaya diri, keyakinan tersebut akan terbawa sampai ia dewasa. Hal ini juga berlaku pada kepribadian-kepribadian lainnya. Dengan dia merasa mampu, dia tahu akan kelebihan dan kekurangan dirinya di mana. Ini adalah dasar kepercayaan dirinya bahwa dia bisa melakukan sesuatu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkembangan kemandirian. Usia anak SD yaitu 6-12 tahun.
Pada masa ini, anak belajar untuk menjalankan kehidupan sehari-hari secara mandiri dan bertanggung jawab. Di masa ini, anak belajar di jenjang sekolah dasar. Beban pelajaran merupakan tuntutan agar anak belajar bertanggung jawab dan mandiri, sehingga rasa itu mengalami proses pertumbuhan. Ciri khas kemandirian pada anak diantaranya yaitu anak yang mandiri tidak takut dalam mengambil resiko karena sudah mempertimbangkan hasil sebelum berbuat. Anak yang mandiri percaya terhadap penilaiannya sendiri, sehingga tidak sedikit-sedikit bertanya dan meminta bantuan. Anak yang mandiri memiliki kontrol yang lebih baik terhadap kehidupannya. Covey menegaskan bahwa kemandirian memiliki ciri-ciri diantaranya: A. Secara fisik mampu bekerja sendiri. B. Secara mental dapat berpikir sendiri. C. Secara kreatif mampu mengekspresikan gagasannya dengan cara yang mudah dipahami. D. Secara emosional dapat mengontrol emosinya. Menurut Havingress dalam Mutadin, kemandirian dalam individu memiliki aspek yang lebih luas daripada aspek fisik, yaitu aspek emosi ditunjukkan dengan kemampuan mengontrol emosi. Aspek sosial ditunjukkan dengan kemampuan dengan berinteraksi dengan orang lain, mampu beradaptasi dengan lingkungan pertemanan di sekitar sekolah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Linda Roshida. Saya akan menjelaskan tentang kepribadian remaja. Kepribadian remaja adalah sejumlah ciri-ciri atau sifat-sifatnya sebagai orang maupun cara-cara semuanya ini diintegrasikan ke dalam keseluruhan cara hidupnya. Karakter yaitu konsekuen tidaknya dalam mematuhi etika perilaku, serta konsisten atau teguh tidaknya dalam memegang pendirian pendapat, yaitu 1. Temperamen, 2. Sikap, 3. Stabilitas emosional, 4. Responsibilitas, dan 5. Sosiabilitas. Adapun faktor yang mempengaruhi kepribadian menurut Syamsul Yusuf tahun 2002 ialah 1. Fisik, 2. Inteligensi, 3. Keluarga, 4. Teman sebaya, dan yang kelima kebudayaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perkembangan kepribadian dan kemandirian remaja. Sebelum kita lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa sih itu perkembangan kemandirian remaja. Perkembangan kemandirian remaja ialah salah satu tugas perkembangan yang bersifat fundamental untuk melihat perkembangan setiap masa remaja. Kemandirian individu pada masa remaja sama dengan pentingnya pencapaian individu untuk mengetahui jati diri mereka. Seperti Sandberg mengatakan ada 3 jenis tipe kemandirian remaja, yaitu yang pertama, kemandirian emosional, ialah dimensi kemandirian yang berhubungan dengan perubahan keterikatan hubungan emosional remaja dengan orang lain. Kedua, kemandirian behavioral, ialah dimensi kemandirian yang merujuk pada kemampuan remaja untuk membuat keputusan. Yang ketiga, kemandirian nilai, ialah dimensi yang merujuk pada kemampuan untuk memaknai seperangkat prinsip tentang benar atau salah. Sekian dan terima kasih.